Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Hawari, NIM T2019-1091. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya dari kelompok 5 dengan tema Pendidikan dan Stratifikasi Sosial. Ada 6 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, pengertian stratifikasi sosial. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial, bentuk-bentuk stratifikasi sosial, akibat stratifikasi sosial, dan hubungan stratifikasi sosial dengan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui pendidikanlah seseorang bisa memperlihatkan dan mengembangkan kemampuannya yang kemudian akan diterapkan di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa berpendidikan dapat membantu seseorang untuk dapat mencari nafkah. Melalui pendidikan, seseorang akan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dan keterampilan itulah yang akan mampu untuk mencari nafkah. Yang selanjutnya tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu sebuah pengelompokan masyarakat untuk membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Di dalam masyarakat ada dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama dilihat dari 4 hal. Yang pertama, kekayaan, baik berupa kekayaan materi maupun kebendaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia termasuk lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial, dan demikian pula sebaliknya. Jika tidak memiliki kekayaan, akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Yang kedua, yaitu kekuasaan atau wewenang. Jika seseorang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar, maka ia menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, kehormatan. Orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat. Yang ketiga, ukuran ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang, seperti dokter, insinyur, doktorandes, doktor, dan profesor. Namun, dari kondisi ini, jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih tinggi daripada ilmu yang dikuasai, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, dan ijazah palsu, dan lain-lain. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan dalam kesanggupan dan kemampuan. Setiap masyarakat yang menduduki strata tinggi tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang berada di posisi di bawahnya.
Tingkatan kesanggupannya dan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilihat dari 1. Perlengkapan rumah tangga, 2. Perbedaan dalam berbusana, 3. Tipe tempat tinggal, dan 4. Pentingnya menu makanan. Kedua, perbedaan gaya hidup dapat dilihat dari 1. Gaya berbicara, 2. Perbedaannya seragam yang dikenakan, 3. Sebutan gelar, dan 4. Jenis kegiatan kegemarannya. Faktor-faktor penyebab munculnya stratifikasi sosial. Yang pertama, beberapa hal yang menyebabkan munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat didasarkan pada adanya pertentangan dan perbedaan. Kedua, tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak kewajiban, hak-hak istimewa seperti penghasilan, kekayaan, atau ilmu. Ketiga, kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa tersebut biasanya menggunakan lambang-lambang yang menjadi simbol kedudukan. Lambang tersebut berupa pakaian, tingkah laku, dan rumah. Akibat stratifikasi sosial, selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan sosial dalam masyarakat, juga muncul kelas sosial atau golongan sosial. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pengaruh stratifikasi sosial. Yang selanjutnya, pengaruh stratifikasi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial sangatlah berpengaruh. Stratifikasi sosial sudah mulai dikenal sejak manusia menjalin hubungan bersama. Terbentuknya lapisan sosial merupakan hasil kebiasaan manusia berhubungan antara satu dengan yang lain secara teratur dan tersusun, baik secara perorangan maupun kelompok. Stratifikasi sosial akan selalu ditemukan dalam masyarakat selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai, baik berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, atau tanah dan kekuasaan. Stratifikasi sosial akan membedakan warga mana masyarakat menurut kekuasaan dan kepemilikan materi. Kriteria ekonomi selalu berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, kepemilikan, kekayaan, atau keduanya. Dengan begitu, pendapatan dan kekayaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam stratifikasi sosial atau kelas sosial. Dalam stratifikasi sosial terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama, masyarakat terdiri dari kelas atas, yang kedua, masyarakat yang terdiri dari kelas menengah, yang ketiga, masyarakat yang terdiri dari kelas bawah. Dapat disimpulkan bahwa lapisan sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti adanya gaya hidup dan perlakuan dari masyarakat terhadap orang-orang yang menduduki lapisan tertentu. Stratifikasi sosial juga menyebabkan adanya perbedaan sikap dari orang yang berada dalam strata sosial. Dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat perbedaan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya yang dapat didasarkan pada ukuran kekayaan yang dimilikinya.
Yang kaya ditempatkan di lapisan paling atas dan yang miskin di lapisan paling bawah. Atau orang yang berpendidikan di tempat lapisan di atas, sedangkan yang tidak berpendidikan di lapisan bawah. Hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Di sini terdapat korelasi yang tinggi pendidikan dan stratifikasi sosial. Antara lain terjadi karena anak dari golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan sampai perguruan tinggi, dan orang yang kedudukannya tinggi, bergelar, dan mempunyai tempat tinggal yang elit beserta pendapatan yang besar merasa termasuk golongan atas, akan mengusahakan anaknya masuk universitas ternama dan memperoleh gelar. Sebaliknya, anak yang orang tuanya buta huruf mencari nafkahnya dengan mengumpulkan puntung rokok dan tinggal di gubuk tidak dapat diharapkan akan mengusahakan anaknya menikmati perguruan tinggi. Golongan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap tingginya jenjang pendidikan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap jenis pendidikan yang dipilih. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anak di perguruan tinggi. Pendidikan di sini berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian, terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan seseorang dengan pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramal sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tertinggi yang sangat erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan kedudukan sosial yang tinggi, sebagaimana pernyataan Nasution bahwa dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Peran pendidikan dalam memposisikan pada kelas-kelas tertentu sangat besar. Seperti yang kita ketahui, sekolah adalah sebagai lembaga yang mewadahi peserta didik dari berbagai kalangan, sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat. Sehingga apabila di dalam masyarakat ada namanya kelas sosial, maka di sekolah ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan seorang anak. Yang pertama, pendapatan orang tua. Yang kedua, perhatian akan pendidikan di kalangan orang tua. Dan yang ketiga, kurangnya minat si anak untuk merajut ke perguruan tinggi. Dan yang terakhir, ini hasil penelitian saya. Namanya Muhammad Syarif. Dia sekarang menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Malang semester 7. Akan tetapi di saat dia sudah terjun ke masyarakat, dia tidak seperti yang sudah saya jelaskan di dalam makalah ini, bahwasannya stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, dan pendidikan merupakan proses atau cara untuk mendapatkan perubahan dari segi tingkah laku, pola pikir, serta pengetahuan yang didapat dari segi pendidik. Dan faktanya di lapangan, tingkatan di wilayah Lenteng Timur, RT 1 RW 1, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, pendidikan tidak menjamin kita dihormati dan kita tidak ada di tingkatan yang tinggi. Akan tetapi, kerja keras yang menguntungkan banyak uang itu yang lebih tinggi. Sekian presentasi kali ini dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial muncul dengan sendirinya bersamaan dengan proses pertumbuhan masyarakat. Pelapisan sosial ini muncul seperti pembatas antara suatu golongan dengan golongan tertentu. Misalnya muncul golongan si miskin dan si kaya. Di dalam pembatasan ini akan muncul sikap di mana suatu golongan hanya mau bergaul dengan golongannya. Kadang-kadang ada yang tetap mau bergaul di luar golongannya. Semua itu tergantung kepada individu masing-masing. Walaupun stratifikasi sosial harus terjadi dan tidak bisa ditolak bagi masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial, sebagai konsekuensinya bisa jadi kesempatan untuk turun status juga ada. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat.
Terjadinya stratifikasi sosial itu lebih banyak tidak disengaja yang dibentuk oleh individu-individu yang bersangkutan. Akan tetapi, timbul dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Namun ada juga yang sengaja dibentuk. Dalam stratifikasi sosial terdapat 3 kelas. Yang pertama, masyarakat yang terdiri dari kelas atas, masyarakat yang terdiri dari kelas menengah, dan masyarakat yang terdiri dari kelas bawah.